Waalaikumsalam. Bu Alia, ya sini. Masuk. Ya, Baik, Ibu. sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, terima kasih ya Bu sebelumnya sudah meluangkan waktu dengan saya. Nah, di sini saya pribadi akan lebih banyak sharing sih, ngobrol sama Ibu tentang hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran di kelas gitu. Yang dimana kita ketahui ya Bu ya, kita sudah melakukan pembelajaran jarak jauh 1,5 tahun. Ya, betul. Nah, di sini ketika saya melihat anak-anak pada saat PTMT, terlihat sekali Bu PR kita sebagai tenaga pendidik. Oh, ternyata anak-anak itu luar biasa, memang harus kita bimbing betul gitu. Melihat anak-anak itu dari segi tutur kata Bu kurang sopan, kemudian dari konsep dasar matematika mereka sangat lemah gitu, dan melihat rambut pada gondrong, kemudian ada juga yang pirang karena dicat gitu, berkata-kata kasar. Itu sudah hal yang lumrah kalau melihat pas awal-awal PTMT itu seperti itu Bu. Dan melihat kondisi seperti itu, saya sendiri sebagai wali kelasnya, aduh kok anak-anak pada gini gitu ya Bu ya. Bagaimana sih Bu mencari solusi gitu supaya anak-anak itu kembali seperti semula gitu, seorang murid yang harus betul-betul ya mereka anak-anak yang bersekolah gitu Seperti sebelum ada adanya PJJ ya, dulu betul. begitu. Ya. Sebelumnya Ibu mohon maaf karena baru sekarang Ibu menyempatkan Bu Alia. Nah, sebenarnya Bu Alia juga beberapa memang selama ini apa yang Bu Alia rasakan sehingga Bu Alia berpikiran bahwa kondisi anak-anak itu tidak kondusif ya, tidak kondusif. Jadi seperti itulah, seperti tadi yang diutarakan oleh Bu Alia. Ya, nah jadi begini Bu, pada saat penyampaian materi ya Bu ya, khususnya mungkin matematika ya lebih banyak menjelaskan, pada anak-anak itu banyak sekali yang terlihat bengong gitu. Ya, betul. Aduh, gitu. Kenapa anak-anak pada bengong? Padahal sebetulnya materi itu sudah saya ajarkan sebelumnya gitu ya. Apalagi di kelas yang sebelumnya Iya, itu ya betul. sudah mereka itu sudah belajar ya. sebelumnya. Tapi kenapa anak-anak di sini kok masih pada bengong? Kemudian pas saya menjelaskan juga ada celotehan-celotehan yang seharusnya itu tidak perlu dikeluarkan gitu ya Bu selama proses pembelajaran berlangsung gitu. Nah, selain itu ada lagi tidak yang Bu Alia alami selain yang disebutkan tadi itu? Ya, ada sih Bu. Kalau misalkan yang saya yang saya rasakan, mereka itu tidak mengenal gurunya gitu Bu. Sampai Jadi, segitunya. iya, jadi maksudnya teh sosok figur guru itu mereka kurang mengenal. Betul, gitu Bu. iya. Karena mungkin mereka kurang mengenal gurunya, mereka juga tidak tertarik gitu Bu buat belajar gitu. Iya. Ngapain dah gurunya juga si mama ibaratnya gitu ya Oh, kalau di iya, rumah. betul. Tapi kalau di sekolah mungkin ini loh figur saya gitu sebagai guru wali kelas di kelas itu seperti ini gitu. Itu terlihat sekali dari pemahaman matematika mereka yang sangat kurang. Kemudian pas di pembelajaran juga, loh kok ini ada anak yang rambutnya dicat pirang gitu. Pas diperiksa, loh kok kukunya panjang kotor. Ngelihat ke meja ada yang keluar juga. Jadi aduh ini mah sangat-sangat tidak mencerminkan anak sekolah gitu Bu ya. Jadi di sini tuh saya berusaha bagaimana sih Bu usaha-usaha yang bisa saya lakukan supaya anak-anak di sini bisa kondusif lagi sebagaimana murid yang sebetulnya gitu Bu. Nah, tadi sudah diidentifikasi ya masalahnya seperti itu di kelas. Bu Alia juga menyadari keadaannya seperti itu. Nah, usaha-usaha apa saja yang sudah Bu Alia lakukan selama ini? Karena Ibu yakin dalam menghadapi situasi seperti ini, mungkin Bu Alia sudah mencoba melakukan solusi-solusi walaupun tidak secara langsung gitu. Kalau untuk hal yang saya lakukan dulu ya Bu ya sebelum ini, untuk meningkatkan semangat belajar dan motivasi belajar. Karena mungkin kalau perbedaannya waktu PJJ ini anak tuh lebih cenderung bosen gitu, kemudian lebih cenderung males gitu-gitu aja gitu, ngelihat HP lagi gitu, malah tertarik dengan yang lain gitu di luar pembelajaran. Di sini saya kasih gimana sih caranya
supaya anak-anak ini menumbuhkan rasa semangat dan minat. Nah di situ biasanya saya suka menyelipkan lagu-lagu gitu Bu, yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Jadi gitu. sebelum pembelajaran dimulai, anak itu diberikan dan lagu-lagu dulu supaya iya. mengenal secara keseluruhan. Ternyata misal saya ini mau mengajarkan tentang lingkungan, saya masukkan dulu lagu-lagu yang ada unsur lingkungannya. Jadi anak-anak tuh kira-kira mau belajar apa aja nih, dari lagu itu sudah tercerminkan ya Bu ya, sedikit banyaknya dari situ. Jadi timbullah rasa semangat belajar, minat belajar, karena mereka sendiri happy, enjoy. Pertama kita nyanyi-nyanyi dulu gitu Bu, nggak langsung tegang gitu. Bagus Iya. ya, itu bagus sekali yang sudah Bu Alia lakukan. Nah selain itu mungkin ada lagi yang lainnya selain tadi dengan nyanyi-nyanyi itu. Nah selain itu sih Bu, untuk menangani soal perilakunya ya Bu ya yang kurang sopan, saya juga menyisipkan nilai-nilai baik kepada mereka dalam hal ini memberikan nasihat. Kalau misalkan di sekolah itu, ayo jangan berkata yang kotor, harus berkata sopan, berperilaku sebagaimana kamu seorang murid di sekolah gitu. Jadi pakaiannya harus rapi. Masa anak sekolah pakai rambutnya gondrong, rambutnya dicat, kan itu tidak mencerminkan. Jadi di sambil pelajaran itu saya sisipkan juga norma-norma gitu Bu, supaya mereka ini kembali disiplin gitu. Ya masih ada lagi mungkin selain tadi menyisipkan norma yang mesti dilaksanakan, itu di sela-sela pembelajaran mungkin ya menyelipkannya itu. Ya masih ada lagi tidak yang dilakukan Bu Alia? Nah karena PJJ ini ya Bu ya kurang mengenal gurunya atau kehilangan figur gurunya gitu. Jadi saya berusaha pertama sih kenalkan diri saya dulu, saya tempat tinggalnya di mana gitu ya, dari situ kemudian kebiasaan-kebiasaan apa sih yang sering saya lakukan di kelas gitu. Dan sebaliknya saya juga bertanya kepada anak, kamu tempat tinggalnya di mana, kebiasaan kamu ngapain aja. Itu lebih ke membangun komunikasi Bu, supaya komunikasi saya dengan anak lebih tersampaikan, lebih diterima gitu. Dalam hal artian memberi nasihat juga saya lebih mudah kalau komunikasi saya dengan murid saya baik gitu. Nah itu kan sudah dilakukan ya sama Bu Alia, dan hasilnya di sini mungkin belum terlihat ya, tidak bisa terlihat secara langsung. Mungkin di sini Bu Alia perlu waktu, perlu kesabaran juga dalam menerapkan itu. Nah apa rencana Bu Alia selanjutnya melihat keadaan anak-anak yang seperti itu? Ada tidak rencana Bu Alia yang sudah disusun, misalnya mau seperti apa yang akan dilakukan di dalam kelas dalam waktu dekat ini, atau misalnya untuk jangka waktu kedepannya gitu? Nah ada tidak, atau sudah punya rencana apa belum? Kalau rencana sudah ada Bu. Jadi memang karena pembelajaran kita ini 50% ya Bu ya. Jadinya itu waktunya terbatas, kemudian juga jumlah siswanya yang dibatasi karena setiap harinya itu ya ada patokan gitu ya Bu ya. Jadi saya strateginya si anak-anak itu dibagi menjadi kelompok gitu, dikelompokkan, betul. Nah tapi di sini juga saya ada sedikit kekhawatiran Bu, soalnya takutnya tuh anak-anak berkerumun. Namanya anak-anak kan kalau udah kumpul sok gitu ya Bu ya, suka lupa diri, main segala macam. Jiwa mainnya itu masih tinggi ya. Betul gitu. Jadi tapi di situ juga saya tetap mengingatkan kepada anak, ayo anak-anak meskipun kita belajar kelompok, silahkan tetap jaga protokol kesehatan gitu. Entah itu dengan seperti permainan kartu soal ya Bu ya. Iya, supaya anak-anak ini mulai dirangsang, mereka tertarik untuk belajar dan lebih semangat untuk belajar lewat kartu soal itu. Itu bagus sekali yang sudah dilaksanakan itu. Ternyata banyak ya yang sudah dilaksanakannya itu, yang sudah direncanakannya itu. Nah mungkin selain yang tadi diutarakan, ada lagi tidak rencana yang lainnya? Kalau rencana saya juga sih Bu sebetulnya kurang, tidak bisa menjamin ya Bu ya kalau rencana sebelumnya juga bisa berhasil. Tapi sedikit banyaknya ada perubahan tingkah laku lah dari murid-murid saya. Dan mungkin rencana saya selanjutnya,
saya akan menerapkan kesepakatan kelas Bu di kelas nanti. Betul. Gitu. Dan di dalam kesepakatan kelas itu di mana anak ini membuat kesepakatan yang mereka harus lakukan, mereka harus patuhi, dan di situ juga ada sanksi gitu ya Bu ya, saat mereka tidak mengikuti kesepakatan pasti ada sanksi gitu. Itu sih Bu, tujuannya sih supaya anak-anak paham gitu. Oh, seperti contohnya kesepakatan kelas berpakaian rapi gitu, berpakaian rapi, kemudian berkata sopan, kemudian anak-anak itu untuk anak laki-laki khususnya tidak gondrong ya Bu ya, tidak dicat juga warnanya gitu. Jadi kalau misalkan ibaratnya ada sanksi, mungkin sanksi yang paling ringan itu saat ditegur oleh temannya gitu, malu sendiri gitu ya Bu ya. Kita kan udah bikin kesepakatan kelas nih, kenapa kamu melanggar gitu. Itu sih tujuannya, itu lebih menyadarkan diri kepada anak, oh saya itu emang perilakunya ternyata selama tidak sekolah tuh seperti ini. Jadi anak juga sedikit banyaknya satu atau dua orang oh jadi tahu gini-gini. Kamu nggak boleh saling mengingatkan gitu ke temannya dengan adanya kesepakatan kelas itu. Paling kalau misalkan anaknya nanti masih melanggar ya saya yang menegur gitu. Dan tujuan dari kesepakatan kelas itu. Dan kesepakatan kelas itu biasanya anak sendiri ya, yang menciptakan, ya, yang mengemukakan. Betul Ibu. Ya, sehingga ketika dia melanggar di situ ya, berarti dia sudah melanggar apa yang sudah dia buat gitu ya, yang sudah dia janjikan ya, gitu betul. ya. Nah, tadi ya Bu Alia sudah merencanakan agar menghidupkan kembali yang namanya kelompok belajar ya. Nah, dengan waktu Bu Alia secara berkelompok tadi ada unsur-unsur bermainnya ya, tadi diutarakan kemampuan apa yang kira-kira Bu Alia rasa, misalnya wah saya ini ternyata dalam diri saya punya kelebihan nih yang nantinya bisa diterapkan ketika pembelajaran kelompok. Nah, kira-kira potensi atau kelebihan apa yang Bu Alia miliki itu? Kalau untuk potensi mungkin di sini saya memposisikan diri juga Bu sebagai teman dari murid-murid saya gitu. Kenapa? Biar lebih akrab gitu Bu ya. Jadi anak itu tidak canggung lagi kepada ibu gurunya. Iya, karena ada gitu kan ya. sebagian anak itu aduh malu sama ibu gitu. Tapi di sini saya berusaha gimana sih memposisikan diri sebagai teman mereka juga gitu, supaya komunikasi itu terjalin dengan baik. Mereka nggak ada canggungnya gitu, meskipun pasti mereka tahu batasan mana guru dan mana murid gitu ya Bu ya, batasannya gitu. Jadi kadang juga saya sering memancing tawa mereka gitu Bu, supaya di kelas itu relax lah Bu, nggak terlalu tegang gitu, meskipun pembelajaran kita emang masih banyak, tapi it's okay lah gitu. Tapi selama kita menjalaninya dengan happy dulu, anak-anak happy, mau segimanapun materi yang akan saya sampaikan saat mereka happy ya pasti mereka akan menerima juga, lebih banyak menerima gitu daripada cenderung yang membosankan, apalagi galak ya Bu ya. Jadi si anaknya tegang duluan, mau masuk juga mereka udah menolak gitu. Enggak mau gitu. Gitu sih Bu. Nah, tadi itu bagus sekali ya rencananya. Bu Alia punya kelebihan di situ, punya kekuatan di situ. Kan itu sudah direncanakan ya, bahwa sistem pembelajarannya itu akan dilakukan secara berkelompok. Nah, untuk merealisasikan rencana, nah bagus itu Bu Alia di situ punya potensi, punya kelebihan, punya kekuatannya di sana. Kan Bu Alia punya merencanakan bahwa pembelajarannya itu akan dilaksanakan secara berkelompok. Nah, untuk merealisasikan rencana tersebut sudah punya strategi secara spesifik, atau misalnya mau seperti ini strateginya, atau nanti kelompoknya itu mau seperti ini, misalnya seperti itu. Kalau itu sudah ada sih Bu ya. Nah, kebetulan kan anak-anak itu sudah dibagi-bagi ya Bu ya kelompoknya. Ada anak kurang lebih 15-20 orang Satu harinya. Satu hari. Nah, dari mana anak 15-20 orang ini dibagi menjadi 5 kelompok Bu gitu. Dibagi di mana tempat duduknya. Kemudian saya juga
apa ya, diberikan nama Bu, nama dari setiap kelompok. Contohnya misal Ki Hajar Dewantara. Nah di situ Ki Hajar Dewantara sendiri saya kasih pengetahuan dulu sedikit ya ke mereka bahwa Ki Hajar Dewantara sendiri adalah salah satu pahlawan dengan berbagai macam prestasinya gitu ya, yang dimana ketika saya memberikan pengetahuan seperti itu, jadi anak-anak itu termotivasi secara loh tidak gitu. langsung Iya ya. betul Bu, jadi kelompok saya Ki Hajar Dewantara, berarti saya itu harus sedikit banyaknya menjadi kelompok yang Betul, lebih jiwanya itu seperti jiwa Ki Ki Hajar Hajar Dewantara, Dewantara. betul Ibu, seperti itu. Jadi lebih termotivasi dengan nama kelompoknya sendiri gitu. Itu bagus juga ya. Iya. Nah, jadi berdasarkan jumlah siswa yang hadir pada hari itu. Iya, betul. Nah, nanti untuk tempat duduknya diatur oleh Bu Alia sendiri atau bagaimana itu? Nah, kalau untuk tempat duduk, saya diusahakan datang lebih awal Bu daripada anak-anak gitu. Karena namanya anak-anak ya Bu ya, kalau udah datang ke sekolah pasti berkerumun gitu. Jadi kalau posisinya saya sudah ada di kelas, saya lebih bisa mengkondisikan anak-anak gitu. Ayo anak-anak silahkan kelompok ini duduk di sini ya. Silahkan ajak temannya lain untuk duduk di sini, anggota kelompok kamu gitu. Dan saya juga tekankan juga ke anak-anak kalau misalkan meskipun kita belajar kelompok, tapi harus tetap kita menjaga protokol kesehatan gitu. Jadi ibu gurunya yang harus lebih duluan datang, Ya, betul. ya jangan keduluan dengan siswanya gitu. Ibu gurunya yang mengatur tempat duduknya itu. Iya, betul. Bagus sekali itu rencananya. Nah, dalam melaksanakan program yang sudah disusun, apakah Bu Alia melaksanakannya itu sendiri ataukah perlu bantuan dari guru-guru yang lain misalnya? Nah, itu bagaimana? Nah, untuk bantuan sih saya insya Allah sih Bu terhandle sama saya sendiri karena 50% tadi ya Bu ya, anak yang kurang lebih 20 siswa ini insya Allah masih terhandle oleh saya karena rekan-rekan saya juga punya tanggung jawab masing-masing gitu ya Bu ya. Kadang kalau kita mau minta tolong, aduh gak enak, mereka punya kewajiban yang lebih penting gitu. Iya, bagus itu ya. Bu Alia merasa sanggup melaksanakan program yang sudah disusun itu oleh sendiri gitu ya, supaya program yang telah disusun itu bisa terlaksana dengan baik. Apa komitmen Bu Alia bahwa saya akan melaksanakan program ini misalnya? Nah, seperti apa komitmennya itu? Komitmen awal saya tadi saya harus bisa datang lebih pagi dari anak-anak, kemudian harus bisa mencontohkan yang baik-baik pada anak-anak gitu. Kalau misalkan posisinya ketika masuk kelas itu anak-anak pasti berkerumun ya Bu ya, aduh saya ingin pembelajaran saya ini berhasil, pertama harus menjaga prokes dulu nih. Anak-anak, namanya anak-anak ya Bu ya, jiwanya masih jiwa main gitu ya Bu ya. Pasti di kelas tuh ngobrol gitu, asik sama teman-temannya gitu. Jadi saya posisikan anak-anak silahkan duduk di bangku ini ya gitu. Nanti kelompoknya juga silahkan duduk di bangku ini. Kemudian saya juga harus sudah menyiapkan media pembelajaran Bu. Jadi saat mereka berada di kelas, berada di meja mereka masing-masing, di situ sudah ada media pembelajaran. Jadi anak-anak lebih fokus ke media pembelajaran ya Bu, daripada berfokus sama temannya yang datang gitu, baru datang gitu. Iya, jadi di saat di meja itu udah ada, oh kita tuh mau belajar ini, jadi anak tuh lebih tertarik diskusi soal media pembelajaran gitu, dibanding ngobrol yang kurang bermanfaat gitu sama teman-teman gitu. Oke ya, jadi Bu Alia itu sudah menyusun strateginya, sudah menyusun program, dan Bu Alia juga sudah membuat komitmen bahwa akan melaksanakan target yang sudah direncanakan. Jadi jangan dulu mencari alternatif yang lain. Misalnya Bu Alia yang akan melaksanakannya itu sesuai apa yang sudah saya programkan, sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan sebelumnya itu. Nah, karena sebaik-baiknya program itu biasanya program yang dibuat oleh kita sendiri. Karena kalau programnya itu dibuat oleh kita sendiri, biasanya sesuai dengan potensi atau kemampuan yang kita miliki begitu ya. Nah, seperti tadi Bu Alia juga
sudah menyebutkan apa kelebihan yang dimiliki. Nah, itu perlu dimaksimalkan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Bu Alia itu sendiri. Dan mungkin dari Ibu ya yang disampaikan dalam kesempatan ini itu yang saya bisa Ibu bantu. Bagaimana Bu Alia perasaannya sekarang? Alhamdulillah sih Bu ya, sudah lega. Gimana unek-unek saya udah tersampaikan gitu ya Bu sama Ibu. Kita sharing dengan kondisi anak yang seperti ini, terus apa sih rencana-rencana saya yang harus saya lakukan ketika berada di kelas gitu ya Bu ya. Dan juga saya jadi lebih banyak sharing gimana sih pengalaman guru-guru juga gitu ya Bu ya, bukan dari ini juga saya seperti ini, makanya saya bertanya ke Ibu gitu, Bu gimana Bu pendapat Ibu gitu. Iya, alhamdulillah sih Bu, alhamdulillah terima kasih banyak manfaatnya. Jadi unek-uneknya sudah dikeluarkan Iya betul, jadi lebih lega plong gitu ya. Nah, sebetulnya kalau Bu Alia sadari ya dari awal pembicaraan kita tadi, solusi yang Bu Alia dapatkan itu bukan berasal dari Ibu, begitu ya, tapi berasal dari Bu Alia sendiri. Nah, Ibu tidak menyuruh apa, misalnya harus seperti apa yang harus dilakukan Bu Alia, Ibu tidak menyuruh. Nah, kalau kita cermati di situ, Ibu juga tidak mengharuskan, misalnya, wah ini harus begini, misalnya begitu. Nah, kalau Bu Alia renungkan, jawaban-jawaban itu muncul dari Bu Alia itu sendiri. Ya, mungkin itu ya yang pembicaraan kita hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya, dan itu saja mungkin yang dapat Ibu bantu hari ini. Terima kasih banyak ya Bu ya sudah membantu. Saya mohon maaf mungkin sudah mengganggu waktu Ibu di sela kesibukan Ibu gitu. Dan terima kasih juga Ibu sudah banyak lebih bertukar informasi, kemudian Bu sharing gitu. Terima kasih, saya sudah didengarkan gitu curhatan unek-unek saya selama di kelas. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, sebenarnya saya hanya hanya mendengarkan saja. Oh iya, seperti ini masalahnya. Dan juga saya hanya mendengarkan rencana-rencana Bu Alia ke depannya mau seperti apa begitu. Iya Bu, mungkin saya mau pamit langsung ke kelas soalnya masih ada pembelajaran gitu. Iya, boleh. Makasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.